Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sekalian, warga Muhammadiyah, warga SMP Muhammadiyah 8 Batu. Pertama, patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata rahmat, hidayah, dan inayahnya. Allah SWT mengantarkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk masuk di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan yang diturunkan Al-Quran Karim sebagai petunjuk bagi manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagai petunjuk untuk menjadi pegangan sebagai manusia untuk menjalani kehidupannya sehingga mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudaraku sekalian yang berbahagia, bahwasanya di bulan Ramadan kita semuanya diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang mengaku beriman, mengaku berislam, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwasanya kita berpuasa sebagaimana Allah perintahkan agar kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana disampaikan oleh para ulama bermakna menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah yang berupa ibadah dan amalan-amalan yang ma'ruf, dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemaksiatan dan hal-hal yang tidak berguna bagi kita semuanya. Takwa adalah sifat. Takwa bukan suatu kedudukan yang bersifat tetap, sehingga seseorang dikatakan bertakwa dipastikan dia akan terus dalam keadaan takwa. Tidaklah demikian. Takwa adalah sifat. Dia dapat bertambah, dapat berkurang. Sebagaimana iman dapat bertambah dan kurang. Takwa kita akan bertambah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang ma'ruf. Dan takwa berkurang, bahkan sangat berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan hal-hal yang tidak berguna atau lago atau yang melalaikan. Saudaraku kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mendapati bagaimana perilaku kita kaum muslimin ketika menjalankan puasa. Pada tingkatan sebagiannya adalah melakukan puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sebagiannya, dan ini adalah lebih baik, dia mampu meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan atau hal-hal yang tidak berguna. Pada tingkatan yang lebih sempurna lagi, bahkan sebaliknya, dia mengisi waktu siang dan malamnya dengan berbagai amal kebaikan, amal ibadah, dan hal-hal yang bersifat ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu yang dikehendaki dengan puasa adalah puasa yang berkualitas. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ada sebagian orang yang berpuasa tetapi ternyata tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, sumpah palsu, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya kepentingan terhadap orang yang demikian itu, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, walaupun ia telah meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ini jelas menunjukkan puasa yang dikehendaki adalah puasa yang berkualitas, bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, atau hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab." Apabila kalian sedang berpuasa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fala yarfuth." Jangan berkata-kata yang tidak pantas, jangan berkata-kata yang jorok, jangan berkata-kata yang tidak benar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala yashab, jangan bikin kegaduhan, jangan bikin keramaian, jangan bikin hingar-bingar, sehingga merusak situasi hikmah pada bulan Ramadan ini, di mana sebagian kaum muslimin, dan tentu kita mengharapkan kaum muslimin berpusat untuk meningkatkan kualitas puasanya. Mungkin pada waktu itu dia melakukan tilawatil Quran, mungkin pada waktu itu dia melakukan ibadah sholat sunnah. Maka apabila kita membuat kegaduhan, membuat hingar-bingar, mungkin dengan musik, dengan kerasnya, atau dengan sesuatu yang dapat mengganggu orang lain, maka yang demikian ini adalah tidak diharapkan apabila seorang melakukan puasa. Karena yang demikian itu mengganggu ketentraman umum. Baik kegaduhan itu dalam bentuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, maka yang demikian ini termasuk perkataan dari Nabi, wala yashab, jangan kalian bikin kegaduhan, bikin masalah di dalam masyarakat kalian. Maka kita menyadari bahwasanya Rasulullah SAW berpesan demikian itu menunjukkan ada satu prinsip hidup bagi seorang muslim yang benar, adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu memiliki sifat man salimal muslimuna min lisanihi. Muslim-muslim yang lainnya merasa terselamatkan, selamat daripada perbuatan atau perkataan daripada lisan dan perbuatannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini mengajarkan pada kita untuk pandai-pandai mengatur waktu, memanage waktu dengan benar, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas puasa dengan ibadah-ibadah. Misalnya dapatlah disebutkan sholat fardu yang 5 itu hendaklah kita kerjakan dengan berjamaah, tentu mengikuti waktu-waktu yang tertentu. Kemudian sholat taraweh kita kerjakan secara berjamaah pula, tentu dengan waktu-waktu yang tertentu yang disepakati dalam masyarakatnya. Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, yakni melakukan salat tarawih semata-mata iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia ingin mendapatkan pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Penting kita perhatikan hadis ini. Pada ujungnya disebutkan dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita kaum muslimin, melakukan ibadah apapun, melakukan perbuatan yang ma'ruf, ditujukan ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pengampunan itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengampunan atas dosa-dosa kita, maka kita terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat orang yang beriman. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang mukmin adalah apabila memandang dosanya, yakni dengan introspeksi, dengan merefleksi diri, maka ia akan dapati kekurangan pada dirinya, berbagai kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dia seolah-olah berada di kaki gunung dan dia merasa takut akan
terjadinya gunung itu akan menimpanya. Dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Adapun orang fajir, orang yang biasa melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap ringan atas dosanya, dia merasa suci, bahkan dia menganggap dosa-dosanya itu bagikan lalat yang hinggap di hidungnya yang dengan mudah ditepisnya. Dengan begitu dia lepas daripada gangguan daripada dosanya. Itu adalah persangkaan yang tidak benar. Itu diakibatkan karena dia meremehkan daripada dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan tarawih, dapat kami sampaikan bahwasanya yang sangat disunnahkan adalah berjamaah bersama imam di masjid atau di musola. Hal ini terdapat satu keutamaan apabila kita lakukan secara berjamaah bersama imam. Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula idza sallama al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya apabila seseorang sholat bersama imam hatta yang syarifah sampai berakhir, yakni dia tidak menyempal sehingga dia terus bersama imam, maka dia mendapatkan keutamaan husibalahu qiyamu lail, yakni mendapatkan seolah-olah dia melakukan sholat sunnah semalam suntuk. Itu adalah keutamaan apabila kita berusaha meramaikan, memakmurkan masjid-masjid kita dengan melakukan sholat tarawih. Kemudian pada bagian ini kami ingatkan bahwasanya pada bulan Ramadan sangat benar kita dianjurkan untuk meningkatkan pembacaan Al-Quran Karim, menunjukkan kecintaan kepada Al-Quran Karim. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang demikian ini patut benar kita perhatikan di samping amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan sunnah yang kita dapati dari kitab-kitab fikih, hendaklah kita perhatikan. Akhirnya dengan mengamalkan puasa yang benar, dengan mempuasakan lahir dan batin kita, dengan mempuasakan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dengan tetap menjaga prinsip hidup seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lainnya, tidak bikin gaduh, tidak bikin sesuatu yang tidak benar, maka insya Allah puasa kita akan disampaikan pada derajat di antara derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.